Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Kita masih dalam pembahasan perkataan ulama ahlus sunnah wal jamaah di abad ini. Poin yang berikutnya, poin yang ketiga, berjudul Nyanyian Sumber Malapetaka. Nyanyian merupakan sumber malapetaka. Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Faqih Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Baz rahimahullahu ta'ala berkata, kita simak ucapan beliau. Syekh Ibnu Baz berkata rahimahullahu ta'ala, faswul ghina'i, tersebar luasnya nyanyian dan lagu-lagu, fil mustama'i, di tengah-tengah masyarakat, min a'dhamil asbab, termasuk sebesar-besar sebab-sebab. Al-awwalu, yang pertama, lizawalin ni'am, hilangnya berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab terbesar hilangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dulunya Allah karuniakan kepada hamba-hambanya adalah tersebar luasnya nyanyian dan lagu-lagu di tengah-tengah masyarakat. Ats-tsani, yang kedua, wa hululin niqam, dan merupakan sebab terbesar datangnya berbagai macam bencana dan musibah. Jadi jika di suatu negeri masyarakatnya suka dengan lagu-lagu dan nyanyian, maka akan banyak datang musibah di negeri tersebut. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka hendaknya kaum muslimin memperhatikan hal ini para jemaah. Dan nyanyian itu betul-betul perbuatan yang melalaikan, membuat manusia jauh dari ilmu, membuat manusia malas beribadah, membuat orang tidak lagi semangat bekerja mencari nafkah, disebabkan menyukai dan gandrung dengan musik-musik, nyanyian dan lagu-lagu. Kemudian ketiga, ats-tsalits wa kharabid daulah, dan hancurnya, runtuhnya satu negeri. Sebuah negara runtuh disebabkan tersebar luasnya nyanyian dan lagu-lagu di negeri tersebut. Jadi bisa menghancurkan satu negeri. Cepat atau lambat, negeri-negeri yang masyarakatnya gandrung dengan nyanyian dan lagu-lagu, itu setidaknya ekonominya runtuh, ekonominya lemah. Dan ini bisa disaksikan bersama bagi kita yang hidup di masa sekarang ini. Ada di sebuah negara, di sana penghasilan 25 juta itu tidak memiliki rumah. Bahkan untuk menyewa apartemen pun tidak bisa. Bahkan untuk biaya berobat pun tidak cukup. Penghasilan berapa? 25 juta. Kalau dirupiahkan dengan kursnya sekarang ini. Setelah kita amati di negeri itu tersebar luas musik dan lagu-lagu. Dan ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ar-rabi' yang keempat, wa zawalil mulk, dan lenyapnya kekuasaan. Jadi seorang yang berkuasa jika suka dengan musik-musik, kekuasaannya mudah lenyap, tidak akan langgeng. Dan ini adalah fakta yang berbicara. Kemudian yang kelima, al-khamis, wa kathratil fawda, banyaknya kekacauan. Satu negeri, kehidupan sosial politiknya, kemasyarakatannya akan menjadi kacau, tidak menentu jika banyak lagu-lagu dan nyanyian, jika rakyatnya suka menyanyi. Ini juga fakta. Kemudian berjamaah yang keenam, as-sadis, wal tibasil umur, dan rancunya berbagai macam urusan, segala urusan menjadi rancu. Tidak ada yang berjalan dengan baik apabila di negeri itu masyarakatnya suka dengan nyanyian. Ini adalah ucapan dari Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Faqih Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Apa faidah yang bisa diambil dari ucapan ulama tersebut? Faidah pertama, musik dan lagu-lagu itu diharamkan di dalam Islam. Kalau syair diperbolehkan, asal syairnya berisi kebaikan, ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk mentauhidkan Allah, ajakan untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah, seruan untuk memiliki akhlak yang mulia dan beradab dengan adab-adab etika Islam, maka ini diperbolehkan, tapi berupa syair-syair. Syair-syair yang digubah oleh para ulama. Adapun musik, alat-alat musik dan lagu-lagu yang melalaikan diharamkan di dalam agama kita. Dan yang menyatakan haramnya bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun, kelak akan ada dari umatku kaum-kaum orang-orang yang yastahilluna al-hira, mereka menghalalkan zina. Kemudian wal khamra, dan mereka menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan. Wal harira, mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki,
wal ma'azif, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Mereka menghalalkan apa para jemaah? Alat-alat musik. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak 15 abad yang silam. Bahkan bahwa umatnya kelak ada yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadisnya disahihkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, faedah yang kedua, pelajaran yang kedua, akan muncul banyak kerusakan akibat tersebar luasnya musik dan nyanyian. Jadi akan muncul banyak kerusakan. Dimulai dari apa para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Dimulai dari satu, hilangnya berbagai macam kenikmatan yang dulunya didapatkan kemudian hilang nikmat itu. Kedua, datangnya bencana bertubi-tubi, tidak kunjung selesai bencana. Bencana satu belum selesai, datang bencana yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, hancurnya negara. Banyak negeri-negeri yang sekarang sudah tinggal nama para jemaah. Disebabkan penduduknya dulu gila dengan, gandrung dengan lagu-lagu dan musik-musik. Sekarang tinggal nama. Negeri-negeri itu sudah tidak ada lagi di permukaan bumi. Kemudian lenyapnya kekuasaan. Pemimpin-pemimpin yang suka dengan musik sekarang tidak lagi berkuasa. Tidak lagi berkuasa. Allah mencabut kekuasaannya dengan cepat. Kemudian yang kelima, banyaknya terjadi kekacauan di satu negeri disebabkan apa? Musik-musik. Hampir sering saya dapatkan berita di medsos para jemaah. Ketika ada acara musik-musik itu, pasti di situ ada jotosan, iya enggak? Tawuran. Itu sudah nyata para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau dipercaya atau tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi. Kemudian keenam, menyebabkan rancunya segala urusan. Urusan-urusan kemasyarakatan menjadi rancu disebabkan adanya nyanyian dan musik-musik. Ini sebagian yang disebutkan oleh Syekh bin Bas, ini sebagian kerusakan yang ditimbulkan oleh musik. Belum lagi zina, merajalela, mabuk-mabukan, itu satu apa? Paket dengan nyanyian para jemaah. Zina, mabuk-mabukan, narkoba itu satu paket. Na'udzubillahi min dzalik. Coba perhatikan, tanya yang sudah tobat, pemusik-pemusik yang sudah tobat, pasti dulunya pernah jatuh kepada mabuk atau zina atau dua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau bahkan judi, satu paket ini semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena seorang kalau sudah menyanyi akan mudah untuk mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu, mabuk-mabukan. Sedangkan meminum minuman keras, subul khamr, itu adalah ummul khaba'ith, induk segala kekejian. Maka akan datang penyakit-penyakit masyarakat yang sangat banyak sekali disebabkan nyanyian dan musik-musik. Yang ketiga, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah imamu daril hijrah, imamnya penduduk Madinah. Beliau adalah gurunya Syekhu Al-Imam Asy-Syafi'i, gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa di kota Madinah dulu di zaman Imam Malik ini, di zaman siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala, lelaki-lelaki yang melantunkan lagu-lagu adalah kaum banci atau bencong. Jadi di zamannya Imam Malik, laki-laki yang melantunkan lagu-lagu adalah kaum banci atau bencong. Dan bisa dilihat, laki-laki yang menyanyi itu kebanyakan tingkah lakunya seperti apa? Bencong. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah difatwakan oleh Al-Imam Malik dahulu. Diceritakan oleh beliau bahwa di masa beliau laki-laki yang menyanyi adalah kaum banci atau bencong. Yang keempat, semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, alat yang ditabuh disertai dengan syair-syair yang baik adalah rebana.
alat yang boleh ditabuh disertai dengan syair-syair yang baik adalah rebana. Hanya rebana yang diperbolehkan. Dan menabuh serta melantunkan syairnya, dan yang menabuh, tambahkan yang, dan yang menabuh serta melantunkan syairnya adalah para gadis yang masih kecil, anak-anak perempuan yang kecil. Jadi yang memainkan rebana dengan melantunkan syair-syairnya itu hanya diperbolehkan bagi wanita-wanita, anak-anak perempuan yang masih kecil. Yang sudah balik tidak boleh. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan rebana itu hanya ditabuh di saat adanya pernikahan dan 2 hari raya. Jadi rebana hanya ditabuh disertai dengan lantunan syair-syair yang baik itu hanya ketika 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan ketika saat ada pernikahan sebagai tanda bahwa sudah terjadi pernikahan. Yang kelima, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mencela kaum sufi yang berzikir disertai dengan menyanyi-nyanyi dan tabuh-tabuhan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mencela kaum sufi yang zikirnya itu dengan menyanyi-nyanyi, bernyanyi-nyanyi disertai dengan tabuhan-tabuhan. Dicela oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi tidak ada tuntunan dari Nabi SAW melantunkan zikir itu diperbolehkan dengan menyanyi-nyanyi sertai dengan tabuhan-tabuhan. Itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Rebana hanya ditabuh ketika adanya 2 hari raya dan pernikahan saja. Di luar itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Inilah berjamaah tentang nyanyian sumber malapetaka. Sehingga dengan ini bagi kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya meninggalkan segala bentuk alat-alat musik dan nyanyi-nyanyian. Kemudian kita berpindah telinga kita gunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Kita gunakan untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama Islam. Lisan kita gunakan untuk membaca zikir-zikir, untuk berdoa kepada Allah, untuk memperbanyak istighfar dan juga membaca Al-Qur'an. Taib. Pembahasan berikutnya yang keempat berjudul tugas kita. Jadi kita sebagai kaum muslimin memiliki tugas para jemaah. Apa tugas kita? Kita dengarkan ucapan seorang ulama, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala berkata. Kita simak ucapan beliau. Laisat wadhifatuna, bukanlah termasuk tugas kita takfiran nas, mengkafirkan manusia, wa tadlilahum, dan menyatakan sesatnya mereka. Itu bukan tugas kita. Sekarang banyak kaum muslimin, bahkan bukan ustadz, bukan dai, ustadz pun tidak boleh bergampangan. Itu menyatakan orang berbuat begini langsung dikafirkan, person per person, langsung menunjuk hidungnya, tidak boleh. Atau menyesat-nyesatkan orang, tidak boleh. Tugas kita bukan mengkafirkan orang dan bukan menyesatkan orang. Apalagi setelah mengkafirkan kemudian menyatakan darahnya halal, boleh dibom, boleh dibunuh. Ini semuanya bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran Rasulullah SAW. Maka para jamaah jangan mengikuti ajaran-ajaran demikian. Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan Bapak Presiden, mengkafirkan DPR RI, mengkafirkan Kepolisian Republik Indonesia, mengkafirkan TNI, bahkan mengkafirkan MUI, ada itu para jemaah. Na'udzubillah min dzalik, kelompok-kelompok yang demikian. Mudah-mudahan semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah di dalam mengkafirkan ini lebih berat daripada kita salah karena tidak mengkafirkan. Jadi lebih baik kita salah karena tidak mengkafirkan orang yang orang itu disangka telah kufur keluar dari Islam daripada kita salah terjebur
gara-gara kita terlanjur mengkafirkan orang. Bahaya itu para jemaah. Maka disampaikan di sini ucapan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa innama wadhifatuna, sesungguhnya tugas kita hanyalah irsyaduhum, membimbing mereka, membimbing manusia, membimbing masyarakat, membimbing umat ini. Wa hidayatuhum, menunjuki mereka, menyampaikan petunjuk Islam kepada mereka. Wa ta'limuhum, dan tugas kita adalah mengajari mereka agama Islam. Itu tugas kita. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki ilmu, setidaknya bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tularkan ilmunya para jemaah. Bimbinglah umat ini, generasi mudanya, anak-anak di sekitar kita, anak-anak kampung kita. Sekarang ini anak kecil sudah pintar misuh, sudah merokok, bahkan anak-anak SMP sudah mabuk-mabukan. Bimbinglah mereka, ajak ke rumah kita, buatkan goreng-gorengan, sediakan teh panas, ajak mereka ngaji Al-Quran. Bimbing mereka, kasihan mereka ini para jemaah, kasihan mereka. Orang tuanya kurang peduli dengan pendidikan agamanya, dan anak-anak terpengaruh dengan bi'ah lingkungannya yang tidak baik. Maka tugas kita adalah membimbing mereka, menunjuki mereka jalan yang lurus. Diajari sholat, ya, sebelumnya diajari tata cara berwudu bagaimana, tata cara mandi besar bagaimana, tata cara sholat yang sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW bagaimana, zikir ba'da sholat bagaimana, bagaimana tata caranya misalnya berpuasa sunnah, bagaimana tata caranya misalnya sholat malam, diajarkan kepada mereka. Wa ta'limuhum, dan mengajari mereka urusan-urusan agama. Kasihan para jemaah masyarakat kita, kebanyakan masyarakat jauh dari tuntunan agama Islam. Ini tugas kita bersama. Ini disebutkan, ya, ucapan Syekh Al-Albani ini dalam Mutafarraqat Syarid, kaset yang terpisah-pisah atau ucapan yang terpisah-pisah dalam satu kaset, yaitu kaset rekaman nomor 277. Di situ ditemukan ucapan Al-Imam Al-Albani ini, direkam oleh murid-muridnya. Faidah ucapan ulama, apa faidah yang bisa diambil dari ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala ini? Satu, tugas pokok ulama dan dai adalah membimbing, menunjuki dan mengajari manusia, mengajari umat Islam perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tugas dai ini para jamaah. Kemudian yang kedua, jadi tugas dai bukan mengkafirkan orang, menyatakan orang sesat. Ini bukan tugasnya dai. Ini bukan kapasitasnya dai para jamaah. Jadi di negara-negara Timur Tengah, orang itu tidak semudah itu dikafirkan. Ulama akan berkumpul, bermusyawarah apakah orang ini sudah jatuh kepada kekafiran atau belum. Dan orang itu, orang kalau melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran atau mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, itu akan dipanggil di mahkamah, di pengadilan, disidang lebih dahulu, ditanya lebih dahulu, apakah benar kamu mengucapkan kata-kata yang seperti ini yang bisa menyebabkan kamu keluar dari Islam? Apakah benar perbuatan ini kamu lakukan dengan sengaja, atau mungkin kamu tidak tahu bahwa perbuatan ini bisa menyebabkan antum atau anta keluar dari Islam? Ini ditanyakan para jamaah. Tidak boleh kita gegabah. Yang kedua, takfir, menjatuhkan vonis kafir merupakan hukum syar'i. Itu hukum syar'i, ya. Urusannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, generasi terdahulu yang soleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Dan takfir bukanlah hukum yang ditetapkan secara bebas, dan bukan pula hukum yang ditetapkan secara serampangan oleh akal kita. Tidak boleh. Ini sebagian orang di Facebook gampang mengkafirkan orang, gampang mengkafirkan orang-orang yang di luar golongannya, naudzubillah min dzalik. Tidak boleh. Ini semuanya dilarang dalam agama. Tidak boleh berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian yang mengkafirkan orang tuanya sendiri.
mengkafirkan ibunya sendiri karena ibunya tidak mau berbaiat kepada amir jamaahnya, kepada pimpinan jamaahnya, karena bapaknya tidak mau ikut pengajian jamaahnya dikafirkan. Tidak benar ini para jemaah. Ini semuanya jauh dari tuntunan Nabi SAW. Semoga banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, adapun menjatuhkan vonis kafir dan menyatakan sesatnya manusia itu wewenangnya ulama Rabbani. Wewenangnya ulama Rabbani. Wewenangnya mufti, ahli fatwa. Dan wewenangnya hakim mahkamah Islam, pengadilan Islam. Yang telah diberi kewenangan untuk itu oleh pemerintah kaum muslimin. Kalau di Indonesia ya kita serahkan kepada MUI. Karena di negeri kita belum ada mahkamah Islam, maka diserahkan kepada MUI urusannya. Apakah golongan ini dinyatakan telah sesat apa belum, serahkan kepada MUI. Kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa sesat, fa insyaallah itu benar. Karena sudah digodok di sana oleh ahlinya. Karena di MUI ada ahlinya yang pakarnya yang duduk di MUI untuk menentukan hukumnya. Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, dan beliau adalah salah satu guru kami di Saudi Arabia. Beliau tinggal di Riyadh, Saudi Arabia. Beliau mengatakan, takfir merupakan masalah yang sangat berbahaya. Jadi mudah mengkafirkan orang, ini masalah yang sangat berbahaya. Tidak sembarang orang boleh berbicara tentang masalah ini terhadap orang lain, tidak boleh. Kewenangan ini merupakan miliknya mahkamah syar'i, pengadilan Islam ya. Mahkamah syar'i itu pengadilan Islam. Merupakan kewenangan ahli ilmu yang luas ilmunya, bukan kita yang sedikit ilmunya. Ahli ilmu yang mengetahui Islam dan mengetahui pembatal-pembatal Islam, mengetahui keadaan manusia dan keadaan masyarakat secara umum. Mereka inilah yang berhak menjatuhkan vonis kafir kepada orang-orang yang disangka telah melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tentang tugas kita sudah jelas ya. Jadi tugas kita adalah membimbing umat, kemudian menunjuki mereka dan mengajari mereka. Kalau antum panjenengan belum bisa membimbing umat karena keterbatasan ilmu, ajaklah tetangga kita, teman kita ngaji, supaya nanti ustadznya, kiainya, dai-nya yang membimbing umat itu. Jadi ajak ngaji, sebarkan jadwal-jadwal pengajian. Seandainya kita belum bisa mengajari sendiri, agar mereka belajar agama yang benar, tidak lagi mengikuti pelajaran-pelajaran yang tidak benar. Taib. Kemudian yang kelima para jemaah, poin yang kelima berjudul pencari kebenaran. Judulnya apa? Pencari kebenaran. Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Syekh Al-Albani mengatakan, kita simak ucapannya rahimahullahu ta'ala, talibul haqqi, pencari kebenaran, orang yang mencari kebenaran, yakfihi dalilun, cukup bagi orang itu, cukup baginya satu dalil. Jadi orang-orang yang betul-betul mencari kebenaran, yang dicari adalah kebenaran, cukup baginya satu dalil. Artinya kalau disampaikan satu dalil langsung dia terima, dia tidak butuh dalil yang lainnya, karena keimanannya kepada Allah sangat kuat sekali, dan dia ingin senantiasa ittiba kepada Nabi SAW. Jadi orang yang betul-betul mencari kebenaran itu para jemaah, kalau kita dalili dengan satu dalil sudah cukup, sudah cukup. Tapi kata beliau, wasahibul hawa, adapun pemilik hawa nafsu, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, la yakfihi, tidak akan cukup baginya alfu dalil, seandainya disampaikan kepadanya 1000 dalil. Contoh ya, ada orang misalnya kita sampaikan dalil, kalau dia memang betul-betul ingin mencari kebenaran, satu sudah diterima. Tapi kalau dia tidak mencari kebenaran, walaupun kita sampaikan 1000 dalil, ayatnya 500, hadisnya 500,
itu tidak akan diterima olehnya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua. Jadi menjadi pengikutnya hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan, al-jahilu yu'allam. Orang yang jahil yang belum memiliki ilmu itu adalah diajari. Jadi orang yang jahil itu diajari ilmu. Bukan orang jahil berfatwa. Orang jahil itu diajari ilmu. Maka kewajibannya orang yang belum punya ilmu adalah belajar. Wa sahibul hawa. Adapun pemilik hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, laisa lana alaihi sabil. Tidak ada bagi kami jalan untuk bisa mendakwainya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu susah bagi orang yang alim saja sekelas Syekh Albani untuk mendakwainya. Jadi untuk cara mendakwai orang yang betul-betul mengikuti hawa nafsu itu susah. Maka dari itu sering kita dapati ya, kita sudah sampaikan dalilnya, tapi tetap ditolak. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Ulama saja tidak punya cara, jalan untuk mendakwainya atau untuk mengarahkannya kepada kebaikan, terlebih lagi kita. Faidah ucapan ulama. Yang pertama, faidah yang pertama, salah satu sifat pencari kebenaran adalah ia mengikuti dalil yang telah ia dapatkan. Ini sifatnya. Jadi seorang yang betul-betul mencari kebenaran, itu salah satu sifatnya ya. Jika ketemu dalil, langsung dia terima dalil itu. Dia akan ikuti dalilnya, karena dia betul-betul mencari apa? Kebenaran. Yang kedua, sebaliknya pengikut hawa nafsu, sekalipun banyak dalil di hadapannya, jadi dalil sudah disampaikan kepadanya, namun ia tidak akan mau mengikutinya walaupun dalilnya disampaikan banyak. Yang diikutinya hanyalah hawa nafsu, yang diikutinya hanyalah akal, dan yang diikutinya adalah perasaannya, jadi bukan dalil. Ini banyak para jemaah. Dulu saya pernah ketemu seorang, dia sepertinya menuduh orang yang pergi ke masjid itu riya. Jadi dia ini punya pemahaman kalau sholat di masjid itu riya, maka sholat yang ikhlas itu di rumah katanya. Dan itu disampaikan kepada teman-temannya dan saya dengar. Jadi bagaimana seorang menuduh orang yang sholat di masjid itu riya. Sholat yang benar menurut versinya adalah yang ikhlas itu di rumah, tidak ada orang tahu, lampunya dimatikan. Ada orang seperti ini satu kelompok ini. Jadi sholatnya itu harus tanpa lampu, lampunya dimatikan, di dalam rumah, tidak boleh ada orang tahu. Maka dijawab oleh para ulama, orang yang meninggalkan kewajiban karena takut riya, itulah riya sebenarnya. Belum paham ya? Orang yang meninggalkan kewajiban karena riya, itulah riya. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki jika tidak ada udzur kewajiban. Minimal ulama berfatwa hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah yang gampang ditinggalkan. Sunnah yang ditekankan untuk selalu dikerjakan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau wajib seperti Imam Ahmad berarti harus mendatangi apa? Masjid untuk sholat berjamaah. Lah orang yang menganggap dirinya riya saat sholat berjamaah, kemudian dia tinggalkan kewajiban ini, itulah hakikat riya. Dia ingin dipuji bahwa dia sholatnya ikhlas. Lah itu riya itu. Itu riya yang tersembunyi. Dia ingin dipuji oleh manusia bahwa dialah orang yang sholatnya ikhlas, adapun yang ke masjid sholatnya tidak ikhlas. Naudzubillahi min dzalik. Setan mempermainkan orang demikian ini. Maka hendaknya kita belajar dari sejarah Nabi SAW. Rasulullah sholatnya di rumah atau di masjid? Di masjid. Para sahabat sholatnya di mana? Di masjid. Para ulama sholatnya di mana? Di masjid. Bahkan Imam Syafi'i itu disebutkan dalam sejarah di akhir-akhir usianya beliau itu terkena penyakit ambeien, bawasir, ambeien. Tahu ambeien para jemaah? Sakit di dubur. Jadi kalau dibuat duduk lama sakit, berdiri lama sakit, dan terkadang keluar darah. Imam Syafi'i itu senantiasa ke masjid, disebutkan oleh muridnya. Walaupun dalam keadaan darahnya keluar dari duburnya. Tapi ketika darahnya keluar atau kambuh, beliau tidak menjadi imam, beliau menjadi makmum. Perhatikan ini, Masya Allah Imam Syafi'i.
Padahal beliau berpendapat sholat jamaah di masjid 5 waktu itu hanya hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Beliau tidak berpendapat wajib. Tapi dari prakteknya kehidupan beliau nyata bahwa Imam Syafi'i menjaga sholat berjamaah di masjid. Ini para jamaah, oleh karena itu kita tidak boleh dalam beragama mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal dan mengikuti apa? Perasaan, tidak boleh. Toib. Mohon maaf. Ada sebagian orang katanya, kenapa meninggalkan itu? Alasannya istri saya tidak memperbolehkan. Jadi ada yang beragama karena istrinya. Bener ya? Ada yang ditanya, kenapa tidak ngaji lagi? Istri saya nyuruh saya ngemong anak. Loh, ngemong kan waktunya banyak. Mbok ngaji 1 jam, habis itu setelah itu ngemong lagi. Atau dimong di masjid. Kan boleh, para jemaah. Anak-anak itu bisa ke masjid, dimong di masjid. Iya, main-main dengan teman-temannya, tidak ada masalah. Tapi alasannya tidak sholat di masjid, apalagi ngaji di masjid apa? Karena istrinya menyuruh dia ngemong. Dia tidak boleh pergi untuk ikut pengajian di masjid. Dan ini tidak sedikit ini. Jamaah-jamaah kita yang ketika masih bujangan rajin ke masjid, sholat 5 waktu rajin, bahkan adzan, bahkan iqomah, terkadang jadi imam masjid. Kemudian ngajinya juga rajin. Begitu sudah menikah, disitulah ujiannya para jamaah. Mendapatkan istri yang kurang baik. Akhirnya dia dilarang ngaji dan ini tidak sedikit. Mudah-mudahan menjadi nasihat ini ya para jemaah. Makanya kalau ada pemuda-pemuda begini yang belum menikah ini, yang saya bawa dari Pare ini, kok rajin mengaji, ini saya belum terlalu bangga. Saya bangga kalau ada bapak-bapak sudah punya cucu masih ngaji, ini saya bangga ini. Benar ini para jemaah. Berarti sudah tidak tergoda dengan dunia, tidak tergoda istri, tidak tergoda anak, tidak tergoda rumahnya yang indah, perabotan rumahnya yang penuh, kendaraannya yang bagus, tidak tergoda lagi. Tapi kalau masih bujangan, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, motor masih pinjam orang tua, mobil belum punya, istri belum punya, rajin ngaji, alhamdulillah disyukuri saja, tapi hati-hati. Harus waspada dengan gangguan setan. Setan itu step by step. Betul ya setan itu. Kalau menggoda itu sedikit demi sedikit. Nanti nikah, Mas, kamu kan kerja sampai jam 4, capek. Buat apa ngaji? Istirahat dulu. Nah, jadi setan begitu, suruh istirahat dulu. Nanti punya anak, Mas kasihan anaknya. Dari tadi sampean kerja belum ngomong anak, sekarang gilirannya sampean ngomong anak. Lu ngomong pas ngaji loh. Ini jelas gangguan setan para jemaah. Setan ini para jemaah. Setan. Dan anehnya, pengajian maghrib tidak datang, pengajian ba'da isya juga tidak datang, pengajian ba'da subuh juga datang. Masa subuh ngomong anak? Subuh ngomong anak pada jemaah. Anak masih tidur, subuh masih tidur anak-anak. Maka ini setan. Bagaimana setan step by step menggoda kita, menggoda manusia sampai manusia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jemaah. Orang yang bodoh diajarkan ilmu kepadanya. Jadi kalau ada orang yang belum punya ilmu, maka dia diajari ilmu. Dan orang yang merasa hendaknya kita ini merasa kurang ilmu para jemaah. Orang yang merasa senantiasa kurang ilmu, maka dia akan mau terus belajar. Orang yang merasa banyak ilmu biasanya sombong kemudian tidak mau duduk di majelis ilmu. Jadi hendaknya kita mulai memiliki perasaan selalu kurang ilmu. Agar apa? Agar kita terus mau belajar duduk di majelis ilmu. Hendaknya kita memiliki perasaan banyak salahnya, banyak kurangnya, agar kita berbenah dan menjadi lebih baik. Yang keempat para jemaah, faedah yang keempat, pelajaran yang keempat, pengikut hawa nafsu sulit untuk menerima ilmu. Pengikut hawa nafsu itu sulit untuk menerima ilmu, karena yang diikutinya adalah hawa nafsu. Yang kelima, Syekh Al-Albani, nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman. Nama beliau Muhammad bin Al-Hajj Nuh, bapaknya namanya Nuh, bin Najati, kakeknya namanya Najati, bin Adam, buyutnya namanya Adam, Al-Ashqudri, Al-Albani, Al-Arnauti, rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani dilahirkan di Ashqudroh, Albania, pada tahun 1333 Hijriah, bertepatan dengan 1914 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1420 Hijriah, berarti 23 tahun yang lalu. Bertepatan dengan 1999 Masehi di kota Amman, Yordania.
Beliau adalah ahli hadis zaman ini. Beliau pernah menjadi dosen ilmu hadis di Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia, kurang lebih 3 tahun menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Dan beliau ini ulama yang banyak karya tulisnya. Beliau memiliki karya tulis lebih dari 300 buah karya tulis, Masya Allah. Jadi tulisannya ada, kitabnya ada sekitar 300 buah karya tulis. Taib, adzan lebih dahulu, nanti setelah adzan kita lanjutkan kembali. Taib, kita lanjutkan sedikit. Poin berikutnya yang keenam berjudul besarnya kadar ilmu. Asy-Syaikh Hafidz Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala berkata, kita simak ucapan beliau, lau ya'lamul mar'u, seandainya seseorang itu mengetahui qadral ilmi, kadarnya ilmu, lam yanam, maka pastilah dia tidak akan banyak tidur. Jadi seandainya seorang mengetahui kadar ilmu, nilainya ilmu, betapa tingginya ilmu, mulianya ilmu, pastilah dia tidak akan banyak tidur. Faidah ucapan ulama, faidah yang pertama, wajibnya seorang mukmin mengetahui betapa besarnya kadarnya ilmu agama Islam, agar ia senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu tanpa merasa lelah dan jemu. Jadi wajib bagi seorang mukmin untuk dia mengetahui besarnya kadar ilmu agama Islam, betapa mulianya ilmu agama Islam, agar ia senantiasa mau menimba ilmu, mencari ilmu tanpa merasa lelah dalam mencari ilmu dan tanpa merasa jemu, tidak bosan dalam mencari ilmu. Yang kedua, ilmu agama Islam adalah jalan menuju surga. Jadi al-ilmu syar'i, ilmu agama Islam, ilmu tentang Al-Quran, tentang Sunnah, itu adalah jalan menuju surga. Oleh karena itu, para salaf terdahulu, mereka sedikit tidur untuk meraih banyaknya ilmu. Jadi para salaf itu mengurangi tidurnya, agar mereka bisa menggapai banyaknya ilmu agama. Sebab mereka benar-benar mengetahui nilai dan kadar ilmu agama Islam bagi seorang hamba. Jadi para jamaah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jalannya adalah belajar agama. Dengan belajar agama, insyaallah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau kita belajar ilmu umum, itu mungkin kita mendapatkan rezeki Allah di dunia, tapi bahagia belum tentu. Jadi kalau kita hanya belajar ilmu umum, mungkin kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa mendapatkan penghasilan, tapi bahagia belum tentu. Dan banyak orang yang memiliki ilmu umum, uang pun tidak dapat, apalagi kebahagiaan. Tapi kalau dia belajar ilmu umum, kemudian dia tidak meninggalkan majelis-majelis ilmu agama Islam, dia terus belajar, insya Allah dia akan bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga para jamaah, Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami, nama lengkap beliau adalah Hafidz bin Ahmad bin Ali rahimahullah. Beliau seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1342 Hijriah dan wafat di usia yang sangat muda, masih muda beliau. Wafat di tahun 1376 Hijriah di usia 34 tahun. Jadi ulama ini wafat di usia 34 tahun. Banyak ulama-ulama kita wafatnya di usia muda. Imam Syafi'i berapa? 54 tahun. Imam Malik berapa? Kalau 45, 46 tahun. Imam Nawawi. Kalau tidak 45 ya 46 tahun. Imam Syafi'i 54 tahun. Hafidz Ahmad ini hanya 34 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini di antara tulisan beliau yang terkenal adalah Sulamul Wusul, kitab Sulamul Wusul ila ilmil usul. Kemudian kitab Ma'arijul Qabul. Kemudian kitab Al-Mandumah Al-Mimiyah fil wasayal ilmiyah. Ini diantara kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Hafidz Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala
di mana beliau ini diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam usia muda, namun karya tulisnya sangat banyak sekali para jamaah. Sebagaimana Imam Nawawi itu meninggalnya juga di usia muda, belum 50 tahun, tapi karya tulisnya banyak sekali. Imam Syafi'i juga demikian, belum 60 tahun tapi karya tulisnya banyak sekali. Mudah-mudahan kita yang diberi umur panjang ini tetap istiqomah bisa mencari ilmu. Dan semoga kita yang masih muda diberi umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan juga yang mendengarkan, bagi yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sehat, semoga Allah menjaga kesehatan kita, senantiasa menjaga kehidupan kita. Kemudian bagi yang hadir, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebahagiaan diliputkan oleh Allah dalam keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang salih dan salihah. Mudah-mudahan kita diberi pasangan hidup, istri atau suami yang baik, yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.